Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kembali lagi kita bermajlis untuk mempelajari fikih sunnah lin nisa. Kita tahu bersama bahwa materi inti pembahasan fikih adalah perbaikan hablum minallah dan hablum minan nas kita. Karena kedua hal ini harus baik. Jika salah satunya rusak, maka celaka kita, dunia dan akhirat. Ketika ada seorang hanya rajin sholat, rajin kajian, rajin ibadah, tapi hubungannya dengan suaminya buruk, hubungan dengan keluarga buruk, dengan tetangga buruk, maka orang ini celaka. Sebaliknya, kalau dia hubungannya dengan manusia baik, tapi hubungan dengan Allah kurang baik, maka juga dia celaka. Sehingga fikih, mempelajari fikih ini akan memperbaiki hablum minallah dan hablum minanas kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, kebaikan dunia maupun akhirat, maka syaratnya harus faqih, harus paham dalam masalah agama. Sudah sampai di mana Umahat? Halaman berapa? 400 480 ya. Ini apakah sumpah itu nih, apakah sumpah itu dianggap sah berdasarkan niat orang yang bersumpah, ataukah niat orang yang memintanya bersumpah? Nah, kita tahu bersama bahwa hukum asal perbuatan itu kembali kepada orang yang melakukannya. Dia yang melakukan hal tersebut, dia pula yang akan menerima konsekuensinya. Yang jadi masalah di sini kalau ada orang yang diminta untuk bersumpah, diminta untuk bersumpah tentang sebuah perkara gitu yang akan dia sumpahi. Apakah ini nanti munakid? Munakid itu dianggap dia yang melakukan, ataukah orang yang menyuruhnya? Maka penulis berkata, barang siapa bersumpah atas sesuatu lantas dia meniatkan pada sumpahnya sesuatu yang dikandung oleh lafaz sumpahnya, maka sumpahnya beralih ke arah yang dia tuju itu. Artinya sumpah itu berdasarkan niat orang yang bersumpah, karena amalan itu hanya tergantung niatnya. Nah, ini dalilnya. Karena tidaklah terwujud atau terjadi sebuah perbuatan kecuali itu dibangun di atas niat. Ini bila tidak berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. B, akan tetapi sumpah yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, maka itu didasarkan atas niat orang yang meminta orang lain bersumpah. Contoh gini Umat, tak kala kita melihat seseorang melakukan kejahatan, terus kita diminta oleh seseorang juga untuk bersumpah atas persaksian kita itu, tapi ini berkaitan dengan orang lain, maka ini apa? Ini kembali kepada orang yang menuntut tadi.
Andai kata orang yang bersumpah menggunakan lafaz konotatif, sindiran, sehingga dia bersumpah atas sesuatu tetapi dia meniatkan yang lainnya untuk mengambil hak orang lain, maka sumpahnya itu tidak bermanfaat baginya. Kenapa? Karena dia melakukan dosa. Contoh, dia berkata, demi Allah, aku tidak mengambil barangmu. Padahal dia mengambil. Dia bersumpah nih untuk mengambil hak orang lain. Demi Allah, saya tidak mengatakan itu. Padahal dia mengatakan itu terhadap orang lain yang orang itu akan mudarat. Maka sumpahnya itu tidak bermanfaat baginya. Berdasarkan sabda Rasulullah, al-yaminu ala niyatil mustahlifi. Sumpah itu berdasarkan niat orang yang meminta bersumpah. Pada lafaz yang lainnya, yaminuka ala ma yusaddiquka alaihi sahibuka. Sumpahmu atas dasar apa yang dipercayai oleh sahabatmu pada dirimu. Yang keenam adalah membantu terlaksananya sumpah orang lain. Apabila seseorang bersumpah atas dirimu bahwa dia akan mengerjakan suatu perkara yang mudah, maka disunahkan bagimu untuk membantunya terlaksana sumpah itu. Dengan kata lain, hendaklah engkau berupaya untuk menjadikan sumpah itu terpenuhi atau terlaksana. Ini kalau sumpahnya apa Umahat? Sumpahnya itu muta'alliq atau muqayyad, terikat dengan sesuatu. Demi Allah, saya akan ke kajian setiap hari Selasa. Dia bersumpah nih. Maka Anda harus membantu dia untuk merealisasikan sumpahnya itu. Demi Allah, saya akan poligami. Maka si istri harus mendukung, membantu. Ya Kak Umahat? Kok harus dibantu? Enggak. Kembali kepada si istri, apakah mau atau tidak. Karena istri punya hak dipoligami atau tidak. Hendaknya engkau berupaya untuk menjadikan sumpah itu terpenuhi atau terlaksana. Berdasarkan hadis Bara' ibnu Azib, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibra'il muqasim. Rasulullah menyuruh kami untuk membantu orang yang bersumpah melaksanakan sumpahnya. Karena ini bagian dari ta'awun, tolong menolong dalam hal kebaikan. Beda halnya kalau sumpahnya itu berisikan kemaksiatan, maka kita tidak boleh membantunya. Perintah Rasulullah pada hadis ini, pada hadis di bawah ini, pada pengertiannya adalah sunnah. Sunnah dalam artian jika dibantu kita dapat pahala, jika tidak, tidak berdosa. Jadi terkadang memang Umahat, perintah itu bermakna sunnah, bermakna mubah, bermakna irsyad, pengarahan kepada yang lebih baik. Terkadang pula bermakna larangan. Contoh kalau ada seorang ibu gitu jengkel sama anaknya, silakan kamu main game terus. Ini apa ini Umahat maknanya? Larangan kan? Karena intonasi suaranya saja menunjukkan itu apa? Larangan. Makan terus yang banyak biar engkau jadi nggak bisa jalan. Ini apa? Larangan. Fa wallahi ya Rasulullah la tuhaddisanni billadzi akhta'tu fir ru'ya qala la tuqsim. Demi Allah wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku kesalahanku dalam penakwilan mimpi. Rasulullah bersabda, kamu jangan bersumpah. Yang ketujuh, apabila engkau bersumpah atas sesuatu hal kepada orang lain, lalu dia tidak membantu terpenuhinya sumpahmu, maka apakah engkau wajib membayar kafarah?
ataukah tidak? Jawabannya A. Apabila engkau berkata kepada orang lain demi Allah, engkau benar-benar melakukan begini dalam masalah ini, dan engkau bermaksud bersumpah tetapi tidak membantu pelaksanaannya, berarti engkau telah melanggar sumpah itu, dan engkau diwajibkan membayar kafarah menurut jumhur ulama. Nanti akan di bawah disebutkan tentang kafarah sumpah. Andai kata engkau berkata kepadanya, demi Allah, kerjakanlah begini, maka itu bukan sumpah, karena tidak ada isi sumpah. Ini hanya sekedar apa umahat, penghias atau penguat pembicaraan. Karena biasanya orang Arab itu umahat, kalau dia menyampaikan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, dia awali dengan sumpah. Wallahi, demi Allah saya belum makan. Wallahi, demi Allah saya akan umroh, dan seterusnya. Terkadang dia hanya niatkan untuk menguatkan apa yang dia sampaikan. Andai kata engkau berkata kepadanya, demi Allah kerjakanlah begini, maka itu bukan sumpah karena tidak adanya isi sumpah, sehingga tiada pelanggaran padanya jika engkau yang diperintahkan tadi tidak melakukan hal tersebut. Di antara ulama ada yang mengatakan tiada pelanggaran sumpah karena tidak adanya bantuan orang lain dalam pelaksanaan sumpah itu, dalam keadaan bagaimanapun juga, karena orang yang bersumpah tidak bermaksud menyelisihi sumpahnya. Pendapat ini yang lebih dekat dengan zahir hadis dalam permasalahan ini. Nah, kemudian penulis akan membawakan kafarah sumpah jika sumpah itu tidak diibra', tidak dilaksanakan, maka dia ada kafarahnya. Sudah engkau ketahui bahwa ketika engkau bersumpah atas suatu perkara yang akan datang, bahwa engkau tidak akan melakukannya, misalnya, tetapi kemudian engkau mengerjakannya, maka berarti engkau telah melanggar sumpah itu, sehingga kamu diwajibkan membayar kafarah. Kafarah ini bisa dilakukan dengan salah satu dari beberapa hal berikut ini. Ini pilihan nanti umat ya, bisa dikerjakan yang satu atau yang dua atau yang tiga. Beda dengan kafarah jima di siang hari Ramadan, itu berurutan, tidak boleh ada pilihan di situ. Kalau ini boleh memilih. Yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan di sini maknanya bisa dengan ngasih mentahan. Nasi mungkin 1 mud berupa beras, atau dibelikan nasi bungkus, atau diundang makan ke rumah. Kebetulan ada hajah atau ada biasanya Idul Fitri banyak makanan, ya sekalian aja sudah diundang juga. Maka ini sudah dianggap. Yang kedua, memberikan pakaian 10 orang miskin. Tentu pakaian yang layak, yang menutup aurat. Kita pakaiannya ada atasan, ada bawahan ya umat ya. Tapi kalau kita belikan pakaian yang kayak jubah gitu, menutup atas bawah, ini cukup. Tapi kalau kita beli atas, maka belikan juga yang bawah. Karena ada pakaian kayak gamis gitu, dia bagian atas saja. Nah, kita belikan lagi sirwal atau celana untuk di bawah. 1 setel. Yang ketiga, memerdekakan budak. Ini agak sulit umat karena kita tidak dapati saat ini perbudakan. Jadi budak pembantu itu bukan budak ya. Budak itu dihasilkan dari peperangan, atau ada memang dijual di pasar budak yang kita tinggal beli. Biasanya yang banyak dijual itu kayak orang-orang Afrika
Ethiopia, Somali, dan yang lainnya. Biasanya mereka dijual di pasar perbudakan. Seperti Bilal, Wahsy, dan yang lainnya. Apabila engkau tidak bisa melakukan semua hal ini, maka solusi yang terakhir adalah berpuasa 3 hari. 3 hari di sini tidak mesti berurutan ya. Bisa selang-seling. Bisa sebulan 1 kali, kemudian bulan keduanya 1 kali, dan seterusnya. Ingatlah bahwa engkau tidak boleh membayar kafarah sumpah dengan puasa kecuali apabila engkau benar-benar tidak mampu memberikan makan atau memberi pakaian atau memerdekakan budak. Yang di atas maknanya yang 3 itu ummahat pilihan. Paham? Tapi kalau tidak bisa memilih salah satu dari yang 3, maka solusi terakhirnya adalah berpuasa. Maksud penulis di sini, kita tidak boleh langsung beralih ke puasa sementara kita mampu untuk memberikan makan atau membelikan pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aimanikum." Allah tidak menghukum sumpah yang itu lagu, bermain-main, bersenda-gurau. Contoh dikit-dikit wallah, dikit-dikit wallah, demi Allah. Ini adalah al-yaminul lagu, sumpah yang bermain-main, yang dia tidak niatkan sumpah tersebut. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Fakaffaratuhu, ini kafarahnya, it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Awsat, pertengahan, dalam artian gini ummahat, kita di rumah biasanya makan mewah. Kalau tanggal muda kan, nasi plus terakulu, kalau suka makan bale gitu. Kadang pula kadang kita makan ikan tembang saja atau ikan sarden gitu di akhir bulan biasanya. Kadang pula pertengahan makan tempe kalau lagi kurang-kurang uang belanja. Maka kalau kita mau kasih makan orang miskin untuk membayar kafarah kita, minimal apa ummahat? Pertengahan. Jangan yang paling kerek makanan kita. Lagi susah-susah ya udah sambal sama nasi aja. Nah ya, jadi pertengahan. Kadang kita ada masa-masa, masya Allah makanan kita apa ummahat? Mewah kan? Semuanya lengkap. Ada pula masa-masa nggak ada gitu, ya sudah sederhana. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian, au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati salah satu dari 3 di atas, fasiyamu salasati ayyam. Dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum. Ini juga nanti ummahat kafarah untuk nazar. Catatan yang pertama, apabila engkau mengatakan makanan ini haram bagiku. Makanan ini haram bagiku. Atau masuk ke rumah si fulan haram bagiku, atau semisalnya dengan itu, maka itu tidak diharamkan baginya. Diharamkan bagi dirimu. Akan tetapi engkau berkewajiban melakukan kafarah sumpah jika engkau melakukannya. Makan makanan itu atau masuk rumah itu. Ini namanya apa ummahat? Nadar. Mengharuskan sesuatu untuk dirinya yang dia tidak dilazimkan atau diharuskan untuk itu.
Di sini dia haruskan dirinya untuk tidak makan kan? Atau tidak masuk ke dalam rumah itu. Nah, ketika dia masuk atau makan, maka ini melanggar nadarnya. Demikian juga tak kala ada orang itu berkata, aku nggak mau bicara sama kamu. Aku nggak mau bicara sama kamu. Ini namanya nazar. Mengharuskan dirinya, apakah itu sebuah kewajiban yang Allah tidak wajibkan, ataukah larangan yang Allah tidak larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardhata azwajik." Ayat ini turun berkenaan ila. Ila itu di mana seorang suami bersumpah tidak mau mendekati istrinya. Rasulullah mengilah istri-istrinya ini ummahat selama sebulan, tidak mendekati mereka, tidak menjima mereka. Akhirnya turunlah ayat ini sebagai teguran untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah turun dari loteng rumahnya 29 hari di atas gitu, kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, belum cukup 1 bulan. Mereka menganggap bahwa 1 bulan itu berapa umat? 30 hari. Atau Rasulullah bulan Hijriah itu berkisar antara 29 atau 30. Tidak ada 28, tidak ada pula 31-nya. Yang kedua, apabila engkau mengulang-ulang sumpah terhadap sesuatu lantas engkau melanggarnya, maka tidak diwajibkan atas dirimu kecuali kafaroh sekali saja. Hari ini dia bersumpah, besok bersumpah lagi, besoknya lagi bersumpah. Maka apa? Hanya 1 kali saja ketika dia langgar. Yang ketiga, syarat wajibnya kafaroh sumpah itu ada 5. A. Orang yang bersumpah adalah orang yang mukallaf, sudah terbebani kewajiban syariat, meskipun akalnya belum sempurna. Kadang anak-anak kita ummahat balik secara fisik, tapi secara akal belum bisa mana yang baik, mana yang buruk. Sedikit-sedikit harus disuruh. Kalau nggak ditegur, dia nggak ini. Berarti apa? Belum bisa menentukan ini baik, ini buruk bagi dirinya. Kadang kita tegur dia habisin waktunya main game, main ini, main itu. Padahal itu akan membuang waktunya yang banyak. Padahal bisa dia isi untuk hal yang bermanfaat. Maka dia tetap dianggap apa ummahat? Mukallaf, orang yang dibebani syariat. B. Dia melakukan sumpah dalam keadaan sukarela, tidak dipaksa. Karena nanti orang yang dipaksa itu tidak ada konsekuensi baginya. C. Dia berniat untuk bersumpah. Ini juga syarat, karena perbuatan itu bernilai dosa, bernilai konsekuensi, bernilai pahala jika apa ummahat? Diniatkan. Jika kita nanti ngomong sesuatu tapi di luar kesadaran kita, maka ini tidak dianggap. Contoh ummahat di sini mungkin ada yang tidur ngigau, minta khulu kepada suaminya. Maka ini apa ummahat? Tidak dianggap. Karena dia mengucapkan hal itu tidak didasari kesadaran. D. Urusan yang disumpahkan adalah urusan untuk masa yang akan datang. Menunjukkan masa yang lalu itu tidak dianggap, karena sudah berlalu. Dia melanggar sumpahnya dengan mengerjakan sesuatu yang sudah dia sumpahkan untuk dia tinggalkan,
atau dia meninggalkan sesuatu yang dia sumpahkan untuk dia kerjakan. Nah, kalau dia tetap berpegang dengan sumpahnya, maka tidak ada kafarohnya. Yang keempat, membayar kafaroh sebelum melanggar sumpah atau sesudahnya itu sama saja. Para ulama sepakat bahwa kafaroh itu tidak wajib kecuali sesudah dilanggarnya sumpah. Penunaian kafarat boleh ditunda dan tidak boleh menunaikan kafaroh sebelum bersumpah. Paham? Jadi dia belum ngapa-ngapain langsung dia bayar. Kayaknya saya nanti kalau bersumpah juga saya langgar, ya sudah saya bayar aja dulu. Enggak. Harus dia bersumpah dulu, kemudian nanti kemungkinan saya nggak bisa nih, ya sudah dia bayar kafaroh. Kemudian mereka berbeda pendapat apakah kafaroh boleh dibayarkan sebelum dilanggarnya sumpah ataukah tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafaroh boleh dibayarkan sebelum dilanggarnya sumpah. Kenapa umat? Karena sebab wajibnya sudah dia lakukan. Apa sebab wajibnya? Yaitu tadi dia bersumpah. Syarat kafarohnya yaitu melanggar sumpah. Paham? Jadi syarat belum ada, tapi sebab wajibnya sudah ada. Sama dengan ini umat, tak kala kita punya uang yang sudah mencapai nisab, ini sebab wajib. Paham? Tapi belum ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah berlalu 1 tahun kan? Maka nanti boleh kita membayar di tengah perjalanan haul. Mungkin mumpung nih lagi Ramadan, ya sudah kita bayarkan. Tapi nanti ketika sampai haul tidak ada lagi kewajiban membayar, paham Mat? Nanti di tahun kedua lagi baru ada, kalau masih mencapai nisab. Nah, itu perbedaan antara sebab wajib dan syarat. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafaroh boleh dibayarkan sebelum dilanggarnya sumpah. Saya katakan pendapat jumhur ini benar, karena pada sebagian hadis didapatkan bahwa sumpah dilanggar lebih dahulu daripada kafaroh. Kok ini pendapat jumhur ini benar, karena pada sebagian hadis didapatkan bahwa sumpah dilanggar lebih dahulu. Seharusnya ini umat ya, sumpah diucapkan terlebih dahulu sebelum dilanggar ya. Coba nanti dilihat ke aslinya ini. Sedang pada sebagian hadis yang lainnya kafaroh dibayarkan terlebih dahulu sebelum dilanggarnya sumpah. Sehingga keduanya sama-sama boleh dikerjakan sebagai bentuk pengamalan semua dalil yang ada. 5. Yang wajib dilaksanakan pada kafaroh adalah memberi makan orang miskin, sehingga tidak boleh mengeluarkan uang seharga itu. Jadi kalau fidyah atau kafaroh berupa makanan, nggak boleh dikeluarkan kimahnya, harga makanan tersebut. Demikian juga zakat fitri, nggak boleh kita keluarkan kimahnya, nilainya, karena nasnya jelas. Padahal di masa Nabi juga ada uang, tapi mereka tidak mengeluarkan uang untuk zakat fitri, fidyah, dan kafaroh sumpah. Lantas di negara kita kok ini pemerintahnya, Kemenaknya ini justru nyuruh kita warga Indonesia membayar zakat fitri, kemudian fidyah, kafaroh dengan uang. Kenapa kira-kira ini Mahat? Maka jawabannya mereka berpindah mazhab dalam hal ini. Dalam mazhab Syafi'i itu harus bayar dengan uang, dengan makanan. Sementara mazhab Hanafi itu membolehkan membayar dengan qimah harganya. Mereka berpindah.
mazhab dalam hal ini. Ini adalah mazhab jumhur ulama, berbeda dengan mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Ingat umahat, mazhab itu adalah tempat pemahaman kembalinya sebuah pemahaman dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, itu namanya apa? Mazhab. Jadi ulama-ulama mazhab, apakah itu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, itu tidak pernah memerintahkan atau mewasiatkan murid-muridnya untuk membuat mazhab. Enggak. Tapi mereka berinisiatif saja, murid-muridnya ini, agar tetap berpegang pada pemahaman guru-gurunya. Karena ayat Al-Quran yang mulia secara zahir memang menyebutkan makanan dan pakaian, sehingga tidak boleh membayar kafarah berupa selainnya. Nah, al-bayanu liwaqtil haja, ta'khirul bayani liwaqtil haja la yajuz. Mengakhirkan penjelasan yang sangat dibutuhkan itu tidak boleh. Di mana Allah menyebutkan seperti ini adanya, ternyata ada penjelasan lainnya, kemudian Rasulullah enggak menjelaskannya, maka tidak boleh umat. Dalam artian, oh boleh dialihkan ke uang, lantas Rasulullah tidak menjelaskannya, berarti apa? Menuduh Rasulullah menyembunyikan atau tidak tahu penjelasan tersebut. Yang keenam, boleh memberi makan kepada sebagian dari 10 orang miskin dan memberi pakaian kepada sebagian sisanya. Paham? Jadi dia harus ke 10 orang miskin. Ternyata yang dia dapati hanya 5 umahat. Maka 5 ini dia kasih makan, plus dia kasih juga pakaian 5. Atau kalau mau dia kasih makanan tok saja, ya sudah, dia kasih untuk jatah 10 orang. Berarti setiap orangnya dapat berapa umahat? 2 jatah. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bolehnya hal ini. Akan tetapi Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm melarangnya. Ini kembali dalam permasalahan apakah harus memberi seluruhnya ataukah boleh sebagiannya disalurkan kepadanya. Ini juga nanti umahat berlaku pada kelompok-kelompok yang disalurkan zakat kepada mereka. Ada 8 asnaf kan? Apakah boleh mencukupkan 1 orang saja ataukah harus dapat 1/8? Nah, ini letak permasalahan mereka. Kalau madhab Hambali, 1 orang saja cukup, nggak mesti harus dapat semua. Nah, selesai tentang sumpah. Penulis akan masuk ke bahasan nazar. Iya, silakan. Yang poin 6, bolehkah memberi makan kepada sebagian dari 10 orang miskin dan memberi pakaian kepada sebagian sisanya? Itu maksudnya bukan ada 10 orang miskin, sebagiannya diberi makanan, sebagiannya diberikan pakaian. Bukan begitu. Bolehkah memberikan makan kepada sebagian dari 10? Sebagian dari 10 bisa 7, bisa 6, bisa 5 kan umahat ya? Paham? Dan memberi pakaian kepada sebagian sisanya. Nah, taruhlah kita ngasih 7 makanan, 3-nya kita kasih pakaian. Atau contoh yang lain tadi, 5 kita kasih makan, plus 5 juga kita kasih pakaian.
Iya, bisa ada ihtimal ini dan itu. Dan semuanya tanfid, dalam artian sudah dianggap menyalurkan kafarah. Nah, yang Anda pahami tadi dari pembahasan Ustaz, itu cuma ada misalnya 5 orang miskin, tapi karena kamu memberi 10 orang, jadi 5 orang miskin ini dia dikasih makanan dan dikasih pakaian. Iya, bisa seperti itu. Atau dikasih 5 orang ini jatah untuk 10 orang. Ya, jadi mereka 1 orangnya dapat makanan dan pakaian gitu ya Ustaz. Bisa itu, bisa juga makanan semua dikasih. Dalam artian 1 orang jatah untuk 2 orang. Contoh, taruhlah kafaroh di sini mengarah kepada fidyah makanan, fidyatu ta'amu miskin. Ini para ulama juga berselisih ya, apakah 1 mud ataukah 2 mud. Taruhlah kita ambil pendapat madhab Syafi'i yang mengharuskan 1 mud saja. 1 mud itu ummahat adalah 1/4 dari 1 sok. Taruhlah 1 sok itu 3 kilo. Ini paling tingginya kan ummahat ya. 1 sok itu ukuran zakat fitri. Atau kita ambil yang paling rendahnya 2,5 per orang. Kalau 2,5 ummahat dibagi 4 berapa? Siapa yang pintar jago matematika ini? 2,5 bagi 4 sama dengan 600 lebih ya. 600 berapa itu? 635. Hah? Berarti 625 gram atau 6 on 1/4 kan? 625 ini berupa bahan mentahan. Untuk 10 orang berarti kita kali 10. Berarti 6 kilo 250 ya. Nah, ini langsung kita salurkan ke 1 orang atau 2 orang atau 3 orang untuk jatah 10 orang. Nah, mau kita tambahkan plus-plusnya, ada Indomie, ada telur, ada sarden. Ini bukan kewajiban. Paham? Bukan kewajiban. Yang wajib hanya apa ummahat? Tadi berupa makanan pokok. Tapi kalau kita mau ngasih atau nyalurkan berupa jadian gitu, maka ya sebaiknya dikasih apa ummahat? Di lauk pauk. Kalaupun nggak dikasih nggak ada masalah. Contoh, kita hanya bisa ngasihnya nasi saja, nggak bisa ngasih ikan, ngasih sambal dan lain-lainnya, sudah, itu sudah dianggap. Ada lagi yang lain umat sebelum kita masuk ke nazar ini? Ada Ustaz, Anda masih belum paham tadi contoh untuk yang poin ke-7 tadi yang apabila engkau bersumpah atas sesuatu hal pada orang lain itu. Nah, Anda kurang paham di atas. Yang mana umat di poin keberapa? Ke-7. Apabila engkau bersumpah atas sesuatu hal. Anda belum paham di antara ulama ada yang mengatakan tiada pelanggaran sumpah karena tidak adanya bantuan orang lain dalam pelaksanaan sumpah. Apabila engkau bersumpah atas sesuatu hal kepada orang lain lalu dia tidak membantu terpenuhinya sumpahmu, maka apakah engkau wajib membayar kafarah? Contoh gini ummahat bersumpah demi Allah, terus ada perintah atau ada larangan setelah perintah tersebut yang ditujukan untuk orang lain. Demi Allah, kamu makan hari ini atau tidak, maka saya akan beginikan kamu. Kemudian dia tidak membantu Anda merealisasikan sumpah itu dengan apa? Dengan tidak makan mungkin. Atau ngomong ke anak, nak, demi Allah, kamu harus sekolah pagi ini. Paham? Terus dia nggak membantu Anda dengan tidak apa? Tidak sekolah. Paham? Karena sumpah di sini berkaitan dengan apa umat? Dengan orang lain kan? Bukan berkaitan dengan dirinya. Paham umat?
Jadi sumpahnya ini ngajakin orang, bukan untuk dirinya sendiri. Sayang, demi Allah, kalau kamu nggak poligami, apa nih yang akan dikonsekuensikan? Kalau dia nggak melakukan, maka apa Umahat? Nah, ini yang jadi masalahnya. Paham Umahat yang bertanya tadi nih? Jadi dia apa? Melibatkan orang lain. Orang lain ini membantunya atau tidak, itu kan hak dia kan? Apakah dia berdampak ketika nanti orang itu tidak membantunya dalam merealisasikan sumpahnya? Nah, ini jadi poin masalah di sini. Nah, yang lain? Kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasan nazar. Nazar, definisi nazar adalah bentuk jamak dari nazar. Nuzur, jamaknya nazrun, yang bermakna adalah kewajiban orang yang mukallaf atas dirinya sendiri karena Allah atas sesuatu amalan yang sebenarnya bukan amalan yang diwajibkan bagi dirinya. Ingat Umahat bahwa nazar nanti ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Contoh gini, yang sifatnya mutlak, tidak terikat dengan embel-embel tertentu. Dia katakan, saya akan puasa Senin Kamis. Sudah. Ini apa? Nazar yang sifatnya apa Umat? Mutlak. Tidak dia ikat kalau saya sehat, kalau anak saya lulus dari MI. Nggak ada. Dia hanya apa? Melazimkan untuk dirinya. Ada yang sifatnya mutlak. Nah, ini nanti yang ada yang sifatnya muqayyad. Ini nanti yang nazar yang dihukumi bakhil. Dia menganggap bahwa nazar itu bisa merubah takdir, merubah kenyataan yang dia inginkan. Contoh, dia sedang sakit ini Umat. Saya bernazar bersedekah 1 juta kalau saya sembuh. Dia seakan-akan menganggap nazar ini bisa merubah takdir. Nah, ini nanti nazar yang sifatnya bakhil. Karena tidak keluar kecuali karena nazar. Ingat, nazar mutlak ataukah nazar muqayyad, ini semuanya adalah ibadah. Dan tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melazimkan memang yang sudah wajib, ini bukan nazar Umahat. Contoh, dia bilang, saya mau sholat duhur terus menerus. Ini nggak perlu nazar, memang ini sudah kewajiban kan? Atau dia berkata kepada suaminya, sayang, saya akan melayanimu setiap malam. Ya, ini kewajiban Anda sebagai istri melayani suami, nggak perlu dinazarkan. Suami juga berkata kepada istrinya, saya akan memberikan nafkah selama engkau menjadi istriku. Nggak perlu. Ini nazar yang memang sudah wajib. Jadi nazar ini Umat terikat dengan perkara yang tidak wajib. Apakah itu sifatnya mubah ataukah sunnah. Dengan lafaz yang menyiratkan hal itu, misalnya ucapanmu menjadi hak Allah dan menjadi kewajiban atas diriku begini dan begitu. Pokoknya apapun sigoh bentuk ucapannya, jika dia niatkan nazar, maka itu sudah dianggap nazar. Disyariatkannya nazar karena dia adalah ibadah yang Allah puji di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman, ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Mana yang menunjukkan nazar itu ibadah atau hal yang disyariatkan, yaitu Allah menggandengkan nazar dengan nafkah. Yang kedua-duanya Allah ketahui.
nafkah Allah ketahui, nazar juga ketahui. Sesuatu yang digandengkan menunjukkan ini memiliki hukum yang sama. Kalau nafkah dipuji, pasti juga nazar dipuji. Ayat yang lain yang memuji nazar, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini di antara sifat orang-orang yang abror. Innal abrara. Ini disebutkan di ayat kelima ya. Ini ayat ketujuh umat. Di ayat kelimanya Allah sebutkan hal itu. Innal abrara. Ada ayatnya itu. Kemudian di antara sifatnya yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nazar mereka. Ini merupakan pujian karena ini adalah sifat yang disandarkan kepada orang-orang yang beriman. Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayyasiyahu fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, ay nazar ibadah, maka harus dijalankan. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat, maka tidak boleh dia laksanakan. Dia harus segera bertobat. Kalau saya nanti sehat, saya akan nyembelih kambing hitam, lalu saya hanyutkan kepalanya ke laut. Ini nazar. Atau kalau saya nanti sehat, saya akan racuni Ustadz Fulan. Maka ini apa umat? Ini nazar yang maksiat. Kalau saya nanti sembuh dari stroke, saya akan racuni suami. Nah, ini nazar yang maksiat. Nggak boleh dia jalankan nazarnya. Ini adalah maksiat. Dia harus bertobat. Kaum muslimin telah berijma. Kaum muslimin di sini maknanya adalah ulama atas sahnya nazar secara keseluruhan serta atas wajibnya memenuhi nazar tersebut. Dilihat umahat, kalau sekiranya nazar yang sifatnya ibadah, maka wajib dipenuhi. Kalau nazar maksiat nggak boleh wafa. Jenis nazar itu ada dua jenis. Satu, nazar mutlak, yaitu engkau mewajibkan atas dirimu sendiri untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dari awalnya tidak ada kaitannya dengan sesuatu apapun. Misalnya engkau berkata, menjadi hak Allah dan menjadi kewajiban saya untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Padahal 2 rakaat ini adalah sunnah. Kalau 2 rakaat sholat subuh maka nggak dianggap. Nazar ini wajib dipenuhi. Nazar jenis ini dianggap makruh oleh sebagian besar ulama. Akan tetapi mereka berkata nazar ini wajib dipenuhi. Dan orang yang memenuhinya mendapatkan pahala. Sedangkan ulama yang lain berpendapat memenuhi nazar ini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena perbuatan itu adalah sunnah. Yang kedua, nazar yang terikat, yang muqayyad atau bersyarat, bahwa engkau mewajibkan atas dirimu sendiri melakukan suatu amalan, lalu engkau menggantungkannya atau mengaitkannya dengan terjadinya sesuatu nikmat atau tertolaknya suatu bencana. Misalnya engkau berucap, jika Allah menyembuhkan penyakitku ini, maka aku wajib memberi makan orang miskin. Nazar seperti inilah yang hukumnya makruh, yang dianggap bakhil, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nadhra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiru syai'an wa inna ma yustakhraju bin nadhri minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak mendahulukan sesuatu dan tidak pula menundanya.
Dalam artian apa Umahat? Nazar tidak bisa merubah takdir. Paham? Anda yang sakit, ya kalau Allah tidak takdirkan sembuh, ya mau nazar 1000 kali pun tetap seperti itu. Nazar itu hanya muncul dari kebakhilan. Kenapa Umahat? Karena tidak dia keluarkan kecuali karena ingin merubah takdir. Nah, para ulama berselisih tentang ucapan Rasulullah umat. Karena bakhil itu kan hukumnya haram ya. Karena perbuatan nazar muqayyad seperti ini disamakan dengan orang yang bakhil. Apakah juga sama hukumnya ataukah tidak? Ketentuan hukum berkaitan dengan nazar. 1. Wanita yang bernazar untuk ketaatan kepada Allah, maka dia wajib memenuhinya. Apakah nazarnya mutlak atau muqayyad? Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah di atas. Siapa saja yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Jika dia tidak mampu memenuhinya, maka harus membayar kafarah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, kafaratun nazir, kafaratul yamin. Jadi sama ya Umahat kafaronya. Yang kedua, perempuan yang bernazar untuk kemaksiatan, maka dia haram memenuhinya. Dia wajib membayar kafarah. Wa man nadhara ya'siyahu fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat, maka tidak boleh dia tanfid, laksanakan nazarnya, tapi dia wajib membayar kafarah. La nadhara fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Nah, ini yang jadi letak permasalahan di antara para ulama Umahat tentang ucapan Rasulullah ini. Apakah nazar maksiat itu ada kafarahnya jika dia tidak laksanakan ataukah tidak? Karena ucapan Rasulullah ini kafaratuhu kafaratu yamin. Apakah ini domirhunya di sini kembali kepada maksiat ataukah kembali kepada nazar? Ini akan dipahami bagi mereka yang belajar ilmu nahwu ya Umahat ya. Paham letak permasalahannya? Kalau kafaratun nazar, kita terjemahkan nazar hu di situ adalah nazar. Berarti benar kan? Nazar itu memang kafarohnya sama seperti kafaroh sumpah. Yang jadi masalah adalah kemana nih? Apakah nazar maksiat ataukah nazar yang sifatnya ibadah atau ketaatan? Tapi penulis di sini menganggap bahwa kafaroh yang sifat nazar yang maksiat pun tetap harus membayar kafaroh. Yang ketiga, wanita yang bernazar untuk melakukan suatu perkara yang mubah dan dia mampu melakukannya, maka dia wajib memenuhinya atau membayar kafarah. Kalau dia bernazar Umahat ingin haji jalan kaki ke Mekah, mampu nggak kira-kira orang Indonesia jalan kaki? Nggak bisa, pasti dia naik kapal atau naik numpang kendaraan. Naik sepeda pun nggak bisa Umahat, karena nggak mungkin, kita pulau, harus nyebrang ke India atau ke Malaysia dulu, kemudian Thailand dan seterusnya. Harus menggunakan kapal. Jadi bernazar untuk sesuatu yang tidak kita mampu, maka nanti tidak boleh kita jalani itu karena menyusahkan, menyiksa diri sendiri. Karena nazar untuk melakukan perbuatan yang mubah itu sesuai dengan yang dinamakan nazar, sehingga masuk dalam keumuman yang dikandung pada perintah untuk memenuhinya.
berlandaskan hadis tentang seseorang perempuan berkulit hitam yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni kuntu nadartu in raddakallahu saliman an adrib baina yadayka biduffin wa atagonna." Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kunti nadarti fadribi wa illa fala." Faja'alt tadribu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bernazar jika engkau mengembalikanmu, jika Allah mengembalikanmu dalam keadaan sehat dari perjalanan, maka saya akan menabuh genderang dan di hadapanmu dan aku akan bernyanyi. Rasulullah bersabda kepadanya, jika engkau telah bernazar yang demikian, maka tabulah. Jika tidak, maka janganlah. Wanita itu pun menabuh genderang. Maka di sini ini maksiat gak ummahat perbuatan perempuan ini? Hah? Iya. Yang menabuh genderang itu hanya anak-anak kecil kan? Ketika nanti hari Idul Fitri atau ada acara kawinan. Bukan untuk wanita yang dewasa. Maka Rasulullah menyuruh untuk menjalankan nazarnya. Kalau bukan karena nazar, jangan dilakukan. Kenapa? Karena ini maksiat. Keempat, perempuan yang bernazar untuk melakukan amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah atau amalan yang disyariatkan tetapi tidak dia mampu melakukannya, maka dia harus meninggalkannya dan membayar kafarah sumpah. Contoh, dia bernazar ingin merayakan acara maulid setiap tahunnya. Ini acara yang tidak disyariatkan, sehingga dia harus membayar kafarah dan tidak boleh menjalankannya. Atau dia bernazar ingin umroh di bulan Ramadan setiap tahunnya. Sementara suaminya penghasilannya hanya 1 juta, 2 juta, cukup untuk makan saja. Maka ini apa ummahat? Ini nazar ibadah yang dia tidak mampu. Sekarang ada apa ummahat? Ada umroh berangkat duluan, bayar belakangan ya. Ini pembiayaan ribawi ini. Menggunakan leasing ini ummahat. Berangkat duluan, bayar belakangan. Untuk DP saja, permasalahan umroh itu bayar DP di awal, itu juga adalah permasalahan yang masalah. Bayar DP, seharusnya bayar kontan. Nggak boleh DP-DP-an. Kenapa ummahat nggak boleh DP? Karena pihak travel itu hanya menjual jasa yang dia tidak miliki kan? Dia tidak memiliki hotel, dia tidak memiliki pesawat, tidak memiliki bis. Ini sama dengan permasalahan apa? Bai'atus salaf, bai'us salaf. Bai' salaf itu kayak gini ummahat. Kita beli barang di media sosial, rata-rata penjualnya tidak memiliki barang kan? Dia hanya majang foto atau gambar, kemudian kita inden pesan kirim uang dulu kan? Nggak mungkin kita kirim separuh dulu ya mas ya, nanti sampai barangnya baru saya bayar full. Enggak. Kita harus apa? Bayar full di awal sebelum barang itu dikirim. Sama juga dengan travel, kita harus bayar full di awal sebelum jasa itu kita terima. Ketika nanti pihak travel yang membatalkan, maka uang itu kembali 100%. Tapi kalau kita yang membatalkan, dilihat apakah si pihak travel mau menerima pengembalian ataukah tidak. Karena dia sudah belanja banyak ini dan itu,
dia punya hak untuk tidak menerima pembatalan. Nah, kita sudah sampai di mana tadi umatnya? Oh ya, pernah suatu ketika diberitakan kepada Rasulullah tentang Abu Israil, nadhara ayyakuma wa la yaqud. Dia bernazar berdiri terus, tidak mau duduk. Wala yastadhilla wala yatakallam. Tidak mau bernaung dan tidak mau pula berbicara. Wa yasumu, dan dia bernazar puasa terus menerus. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam murhu, perintahkan dia untuk berbicara, untuk bernaung, berteduh, untuk duduk, dan untuk menyempurnakan puasanya. Pada sebuah hadis tentang orang yang bernazar untuk berjalan kaki ke Baitullah, maka Rasulullah bersabda, innallaha an ta'dzibin hadza nafsahu lagoniyun wa amarahu ayyurkaba. Sungguhnya Allah itu maha kaya dari penyiksaan orang ini terhadap dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah menyuruhnya mengendarai kendaraan. Ini bagi mereka yang satu daratan umatnya dengan Arab Saudi, seperti Yaman, Oman, Qatar, Emirat, Kuwait, ini satu daratan. Jadi kalau dia bernazar, bisa jalan kaki cuma menyiksa diri. Bayangkan dari Yaman ke Saudi saja itu 1000 kilo lebih. Apa enggak pingsan di tengah jalan kalau jalan kaki. Tapi Uwais Al-Qarni sanggup jalan kaki sambil menggendong ibunya. Adapun wajibnya kafaroh dalam hal itu merupakan bentuk di bawahnya. Pemahaman lafadz yang mutlak pada hadis-hadis ini kepada lafadz yang muqayyad sebagaimana yang sudah dipaparkan. Penjelasan penulis ini maknanya umahat, di sini kan tidak disebutkan tentang kafarohnya. Maka tentang kafaroh yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang lain, maka ini dibawa semua kepada permasalahan ini, yaitu orang yang bernazar terhadap suatu perbuatan mubah kemudian dia tidak mengerjakan, maka tetap apa? Membayar kafaroh. Nah, demikian umahat. Ada yang bertanyakan tentang nazar ini? Yang pembahasan waktu wasiat itu kan ada di kitab. Ada keinginan ingin berwasiat. Kalau nanti meninggal dunia, organ tubuh ingin didonorkan gratis buat yang membutuhkan. Pertanyaannya, apa boleh kita berwasiat seperti itu? Apa boleh kita mendonorkan organ ketika sudah meninggal? Ya, enggak boleh, Mahat. Itu maksiat. Karena secara hukum asal manusia itu dimuliakan baik hidup maupun matinya. Paham? Hidup dan matinya tidak boleh disakiti. Kalau dia berwasiat untuk disakiti tubuhnya, badannya, ini maksiat kan? Paham? Kalau sekiranya ternyata penyakit yang dia rasakan gitu yang membawa kematiannya, ini belum terungkap penyakit apa ini, maka nanti boleh membedah tubuhnya untuk mengungkap penyakit apa, agar nanti yang lain tidak tidak terkena penyakit tersebut. Kalau dia ingin menyedekahkan bagian tubuhnya, ini nggak boleh. Karena ini menyakiti dia. Di saat dia hidup menyakiti, apalagi di saat dia mati, sama.
Jadi nggak boleh dia berwasiat seperti ini. Kalaupun dia berwasiat nggak boleh dilaksanakan. Nah, Ustaz tanya, kalau waktu sholat Jumat itu azannya 2 kali ya Ustaz? Iya. Itu kita perempuan yang di rumah itu boleh sholat setelah azan pertama Ustaz? Kalau perempuan di rumah, azan dia sholat duhurnya nanti ketika azan kedua. Kenapa? Karena azan pertama itu untuk memberitahukan di orang-orang yang ada di pasar untuk siap-siap, bukan tanda masuknya waktu duhur. Paham Ummahat? Ini tujuan awalnya Utsman memerintahkan azan pertama dan azan kedua. Paham? Tapi sekarang orang-orang mazhab Syafi'i menggunakan hal ini bukan untuk itu kan ya? Maka kita mengambil kehati-hatian azan sholat di azan kedua. Jadi sama kalau ada azan pertama dan kedua di waktu sholat subuh, maka azan pertama itu hanya untuk membangunkan saja, bukan azan tanda masuknya waktu subuh. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.